Salam adik-adik, selamat pagi. Apa kabarnya hari ini? Puji Tuhan, sehat semua ya adik-adik. Bagaimana? Sudah siap untuk kita memuji, memuliakan dan mendengarkan firman Tuhan pada hari ini? Ya adik-adik, kita akan mulai ibadah kita ya. Kakak undang bangkit berdiri. Kita akan memuji Tuhan dari lagu Sebab Dia Hidup. Adik-adik dipersilahkan duduk kembali. Kita akan berdoa, kita akan mengungkapkan rasa syukur kita kepada Tuhan karena Tuhan sudah memelihara hidup kita dan juga kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus atas pemeliharaan Tuhan terhadap hidup kami. Tuhan memelihara hidup kami dengan penuh kasih sayang. Dan sampai pada pagi hari ini juga Tuhan, Engkau membangunkan kami dalam keadaan sehat. Dan kami Tuhan berkumpul di sini Tuhan, mengikuti ibadah Tuhan bersama dengan teman-teman kami yang lain yang ada di rumah. Tuhan, sebentar lagi juga kami mau mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang akan kami dengarkan pada pagi hari ini Tuhan menjadi pelita bagi kaki kami. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Adik-adik, kini tiba saatnya kita akan membaca firman Tuhan ya. Nah, adik-adik udah siap ya kitabnya? Kita buka dalam perjanjian baru yaitu kitab Lukas pasal 24 ayat 36 sampai dengan 43. Ulangi lagi ya. Lukas pasal 24 ayat 36 sampai dengan 43. Nah, adik-adik yang balita yang belum bisa membaca, dengarkan baik-baik ya. Dan untuk kakak-kakaknya ya, kita baca bersama-sama ya. Yesus menampakkan diri kepada semua murid. Dan sementara mereka bercakap-cakap tentang hal-hal itu, Yesus tiba-tiba berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata kepada mereka, "Damai sejahtera bagi kamu." Mereka terkejut dan takut dan menyangka bahwa mereka melihat hantu. Akan tetapi ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu terkejut? Dan apa sebabnya timbul keraguan-raguan di dalam hati kamu? Lihatlah tanganku dan kakiku, aku sendirilah ini.
rabalah aku dan lihatlah, karena hantu tidak ada daging dan tulangnya, seperti yang kamu lihat ada padaku. Sambil berkata demikian, ia memperlihatkan tangan dan kakinya kepada mereka. Dan ketika mereka belum percaya karena girangnya dan masih heran, berkatalah ia kepada mereka, adakah padamu makanan di sini? Lalu mereka memberikan kepadanya sepotong ikan goreng. Ia mengambilnya dan memakannya di depan mata mereka. Inilah bacaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Salam, selamat pagi adik-adik kelas Indria. Apa kabarnya adik-adik? Tentunya adik-adik dalam keadaan sehat ya, dan selalu semangat mengikuti kebaktian sekolah minggu ya. Nah adik-adik, tadi adik-adik sudah mendengar firman Tuhan ya, yaitu di dalam Lukas pasal 24 ayat 36 sampai dengan 43. Ada yang ingat tentang apa adik-adik? Coba, siapa yang ingat? Rahel mungkin ingat? Atau Denis? Ya, yaitu tentang Tuhan Yesus menampakkan diri kepada semua muridnya. Ya adik-adik ya. Nah, sekarang adik-adik akan belajar tentang simbol-simbol Paskah. Apa ya simbol-simbol Paskah ya adik-adik? Ada yang tahu adik-adik? Nah, simak baik-baik ya adik-adik ya. Apa sih ketika kita memperingati Paskah muncul beberapa simbol ya. Nah, yang pertama, yuk kita lihat gambar di samping. Gambar apa adik-adik? Ada yang tahu? Pasti tahu ya, karena adik-adik sering memakannya ya, yaitu telur ya, benar, telur Paskah. Nah, adik-adik ada yang mendapat telur Paskah? Minggu kemarin ya adik-adik ya, orang tua adik-adik kalau mengikuti kebaktian Paskah ya, yang jam 5 itu, 5 pagi ya, adik-adik, orang tua adik-adik membawa telur Paskah, dapat 2 lagi ya, telur bebek dan telur ayam ya. Nah adik-adik, makna dari telur ini ya, yaitu adalah kehidupan baru adik-adik ya. Jadi awalnya adik-adik, telur itu seperti tidak hidup ya, benda mati. Namun ketika telur itu menetas, muncullah adik-adik kehidupan ya, di mana telur bebek menetas anak bebek ya. Terus kalau telur ayam menetas anak ayam adik-adik ya. Nah, di dalam Paskah ini adik-adik, artinya kita memperingati kebangkitan Tuhan Yesus adik-adik. Lalu apa ya hubungannya dengan telur? Ya maksudnya adik-adik, Tuhan Yesus bangkit memberikan kita suatu kehidupan ya, di mana Tuhan Yesus akan menuntun kita, menyertai kita untuk menjalani kehidupan kita adik-adik ya. Nah, untuk adik-adik, bagaimana adik-adik menjalani kehidupan adik-adik? Semangat tidak? Ya, misalnya nih ya adik-adik ya, kalau lalu-lalu ya adik-adik malas berdoa ya, adik-adik bisa sekarang semakin rajin untuk berdoa ya. Kalau minggu-minggu lalu adik-adik suka bolong-bolong ya ngikutin kebaktian sekolah minggu, nah sekarang tiba saatnya untuk adik-adik semakin rajin untuk mengikuti kebaktian sekolah minggu ya adik-adik ya. Nah kemudian yang kedua, simbolnya gambar apa? Ayo, ada yang tahu? Pasti juga tahu ya adik-adik ya. Ellen tahu Ellen? Dede Ellen?
Adik-adik juga mungkin juga tahu ya, binatang apa ini ya? Atau Rahel, Angel, tahu ya? Iya, binatang kelinci ya. Nah, binatang kelinci ini adik-adik adalah binatang yang produktif. Maksudnya apa itu ya produktif? Artinya binatang kelinci ini ketika beranak bukan hanya melahirkan 1 atau 2 ekor adik-adik. Bisa 5, bisa 6, bahkan 14 ekor. Banyak sekali adik-adik ya. Iya. Nah, binatang kelinci ini adik-adik ya, kalau adik-adik lihat ya bersama anak-anaknya, lucu-lucu adik-adik ya, juga menggemaskan. Karena itu ada beberapa orang yang memeliharanya menjadi binatang kesayangan ya. Nah, kemudian apalagi nih ya manfaat binatang kelinci selain bisa dipelihara, yaitu dibuat menjadi bahan makanan adik-adik. Jadi sate ya, aduh enak sekali ya. Siapa di sini yang pernah makan sate kelinci? Lah Bu Joko udah pernah ya adik-adik ya. Nah, lain kali adik-adik bisa menikmatinya ya bersama mama dan papa ya. Nah, adik-adik, di dalam peristiwa Paskah ini adik-adik diajak untuk lebih produktif lagi adik-adik ya. Lebih banyak melakukan kebaikan-kebaikan ya. Misalnya nih adik-adik, lebih banyak berdoa ya. Berdoa untuk orang-orang yang dikasih adik-adik. Bisa buat kakak, bisa buat orang tua, buat bapak pendeta kita ya, buat guru sekolah minggu, begitu adik-adik ya. Jadi berdoa bukan hanya untuk diri sendiri ya, saat sebelum makan, sebelum tidur. Yang kedua, adik-adik bisa berbagi dengan orang lain. Ya, adik-adik menolong, memberikan bantuan ya, baik berupa makanan ataupun mungkin adik-adik mempunyai celengan ya, bisa disalurkan di gereja di koin kasih ya. Nah, kemudian yang ketiga, contohnya adik-adik bisa membantu orang tua. Ya, ketika mama masak, adik-adik bisa membantunya ya. Misalnya menyiram tanaman ya, yang kalau mamahnya punya tanaman ya di pot. Atau ketika mama memasak, adik-adik juga bisa membantunya adik-adik ya. Dan masih banyak lagi kebaikan-kebaikan yang adik-adik bisa lakukan. Nah, itulah adik-adik simbol Paskah yang adik-adik dapat diketahui ya. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Nah, adik-adik, kita sudah mendengarkan pengajaran firman Tuhan ya, masih tentang Paskah. Nah, dan sekarang kita akan memberikan persembahan dan Nats yang akan mengajak kita untuk memberikan persembahan terambil dari 2 Korintus 9 ayat 7 dan 8. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita, dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. Adik-adik, persembahan adik-adik dimasukkan ke dalam amplop dan nanti titipkan ya kepada orang tua, supaya orang tua yang menyampaikannya ke gereja. Persembahan dilakukan juga dengan bentuk pujian adik-adik. Kita akan memuji Tuhan dari lagu Kubur Kosong. Pada waktu pagi
Adik-adik, mari kita bawa persembahan kita dalam doa dan kita juga akan berdoa syafaat. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kesempatan pada hari ini Tuhan, yang Tuhan berikan kepada kami Tuhan untuk memberikan persembahan. Tuhan, biarlah persembahan yang kami kumpulkan ini Tuhan berguna bagi kemuliaan nama Tuhan di gereja kami GKP Cikampek. Tuhan Yesus, kami mau berdoa juga untuk gembala kami ya Tuhan. Engkau juga Tuhan pelihara supaya Tuhan gembala kami dalam keadaan selalu sehat Tuhan, dan boleh memberikan yang terbaik Tuhan untuk gereja kami. Begitu juga untuk para penatuannya ya Tuhan Yesus, Kau juga memberkati mereka. Terima kasih banyak ya Tuhan atas pemeliharaan Tuhan kepada kami melalui orang tua kami Tuhan. Biarlah Tuhan juga selalu memelihara orang tua kami dalam keadaan sehat Tuhan. Kau pelihara Tuhan di dalam pekerjaannya Tuhan. Kau juga pelihara orang tua kami Tuhan, supaya orang tua kami ini Tuhan selalu Tuhan menjaga dan memelihara kami dengan penuh kasih sayang. Juga untuk sekolah kami Tuhan, biarlah kami juga di sekolah menjadi anak yang pintar, anak yang bisa mengikuti pelajaran dengan baik, hormat akan guru dan saling mengasihi antar teman. Terima kasih banyak ya Tuhan Yesus. Inilah doa kami Tuhan yang kami sampaikan kepadamu ya Tuhan, dan Tuhan yang sudah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, sekarang kita akan memuji Tuhan dengan lagu tematis kita pada pagi hari ini dengan lagu Tanda Paku. Cinta, tanda cinta, tanda tombak menusuk pipinya, tanda cintanya Tuhan. Itu semua sudah tiba, guna semua yang mengikut Dia. Selamat orang yang tidak melihat, tapi percaya juga. Nah adik-adik, ibadah kita pada pagi hari ini telah selesai. Kakak undang bangkit berdiri. Kita akan menerima berkat dari Tuhan. Kita akan memuji Tuhan. Kasih Tuhan mengiringimu. Kasih Tuhan mengiringimu, dan sayangnya melindungimu. Tangan Tuhan pegang di dalam hidupku. Majulah dalam terang kasih-Nya. Adik-adik duduk kembali, ibadah kita telah selesai. Adik-adik jangan lupa ya, tetap memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Sampai berjumpa minggu depan, dadah.